baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya juga baik tuh. Terima kasih. Ya, jadi Bu, begini, saat ini saya ingin memastikan bahwa kita sudah siap untuk sesi coaching dengan coach nanti ya. Apakah ada hal yang perlu kita bicarakan sebelum sesi ini? Ada informasi ya, Pak. Tentu dalam hal ini saya sudah mempersiapkan beberapa poin penting untuk sesi hari ini. Saya ingin memastikan bahwa kita memiliki pendekatan yang sama untuk membantu coaching. Oh, apa saja poin-poin yang sudah disiapkan? Di sini saya berencana untuk memulai dengan menanyakan pengalaman coaching sejak sesi terakhir kami, dan saya ingin tahu apakah ada perubahan atau kemajuan setelah apa yang dia rasakan. Kemudian saya akan fokus pada tantangan yang saat ini masih dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan kelas dan penerapan diferensiasi pembelajaran, Pak. Oh ya, betul. Bagus begini. Bagaimana Ibu akan membantu coaching untuk merefleksikan pengalamannya? Di sini saya akan menggunakan beberapa pertanyaan reflektif seperti apa yang sudah berjalan dengan baik dalam pengelolaan kelas Ibu pada yang akan saya sampaikan. Kemudian apa saja yang masih menjadi tantangan terbesar, dan saya juga akan meminta coach untuk berbagi dan contoh konkret dari pengalamannya. Oh iya. Teman-teman itu sangat baik juga. Pastikan juga untuk memberikan ruang bagi coach ya untuk berbicara dan masa hidupnya. Ya Pak, tentu saya juga akan memastikan hal itu. Saya berencana untuk menggunakan teknik mirroring untuk memastikan bahwa saya memahami apa yang disampaikan coaching dengan benar. Oh iya, habis bedain. Bagaimana dengan strategi untuk memberikan umpan balik? Kalau dalam strategi ini, saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian saya juga fokus pada apa yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan saran yang konkret untuk perbaikan nanti. Dan saya juga akan mendorong coach untuk menemukan solusi dan strategi yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mengajarnya, Pak. Iya, luar biasa. Apakah ada hal lain yang dibutuhkan untuk sesi ini? Kalau sejauh ini Pak, tidak ada. Saat ini saya merasa cukup siap, namun jika ada hal yang muncul selama sesi, saya akan mencoba menghubungi Bapak. Oh iya, baiklah. Saya akan siap membantu Ibu Dein jika diperlukan. Semoga sesi coaching hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi coach ya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya juga berharap demikian Pak. Saya sangat menghargai dukungan Bapak. Ya, sama-sama Ibu Dein. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bu, mari silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi juga Ibu, alhamdulillah saya baik. Bagaimana ya Bu? Saya juga baik Bu, terima kasih untuk hari ini ya. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara dan Ibu akan membahas tentang pengelolaan di kelas. Bagaimana pengalaman Ibu dengan pengelolaan di kelas selama beberapa minggu terakhir ini? Saya merasa ada beberapa kemajuan, tetapi masih ada beberapa tantangan yang saya hadapi, terutama dalam menjaga keterlibatan siswa dan mengelola perilaku mereka. Baik Bu, itu sudah bagus dan terima kasih juga ya sudah berbagi. Nah, apa yang sudah Ibu coba atau yang sudah Ibu lakukan
untuk menjaga keterlibatan siswa dan mengelola perilaku mereka? Saya mencoba menerapkan beberapa strategi seperti membuat kelas bersama siswa, membuat keyakinan bersama mereka, dan memberikan penghargaan untuk perilaku positif. Ini membantu sedikit dalam menjaga keterlibatan mereka. Bagus sekali itu, Bu. Itu solusi yang sangat menarik buat saya, ya. Nah, dalam hal ini apa yang menurut Ibu yang masih menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan kelas Ibu selama pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Saya rasa tantangan terbesar itu adalah siswa itu sendiri, di mana saya kesulitan menemukan cara yang efektif untuk menangani perilaku siswa yang mengganggu tanpa mengorbankan waktu pembelajaran untuk siswa lainnya. Nah, ini sangat menarik ya, Bu. Baik, di sini bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi tentang bagaimana siswa-siswa di kelas itu merespon tentang strategi yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas, seperti biasa dalam pembelajaran itu yang Ibu lakukan dengan murid-murid Ibu. Sebagian besar siswa tampaknya termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang masih sulit diatur dan sering mengganggu di kelas, dan itu sangat membuat saya kesulitan. Terima kasih, Bu. Hal ini sangat memprihatinkan sekali ya, Bu. Nah, bagaimana kalau kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang pendekatan yang kita sudah bahas tadi, yaitu pendekatan yang lebih positif dan proaktif, misalnya menggunakan sistem poin atau memberikan lebih banyak kesempatan kepada murid-murid yang biasanya sulit diatur, dan bagaimana untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas itu untuk selalu aktif dalam pembelajaran, Bu. Itu benar-benar menarik ya. Saya belum pernah mencoba itu. Mungkin bisa membantu mendapatkan. Kalau Ibu sangat bagus sekali jika kita terapkan itu. Nah, kemudian apa langkah pertama yang menurut Ibu bisa Ibu lakukan untuk menerapkan pendekatan ini? Saya pikir saya bisa mulai dengan menemukan sistem poin dan menjelaskan aturan serta imbangan yang mereka dapatkan. Kemudian saya juga bisa memantau bagaimana sistem berjalan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Wah, itu sangat baik, Bu. Itu rencana yang sangat baik. Nah, saya sangat menghargai sekali inisiatif dan keterbukaan Ibu saat ini untuk mencoba pendekatan baru atau pengalaman yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, saya juga yakin, Bu, pada kesempatan ini Ibu bisa memberikan dampak positif nanti kepada anak-anak atau murid-murid kita di kelas. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu tentang rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya nanti? Perasaan saya untuk ke depannya itu, saya merasa cukup optimis. Saya akan mencoba melihat dan mencoba hal-hal baru lagi selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akan melihat dan membuat kalau memang sesuatu itu dibutuhkan, kayak tadi sistem poin, anak-anak mungkin sistem poinnya itu kurang, karena sistem poinnya terlalu monoton, saya akan membuat variasi-variasi baru dan melihat bagaimana hasilnya. Baik, Bu, luar biasa ya. Saya sangat menarik sekali dengan penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi.
saya sangat mendukung Ibu sepanjang proses ini yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, misalkan nanti ketika Ibu sudah dalam kelas melakukan pembelajaran itu, apa yang masih merasa kurang atau Ibu membutuhkan bantuan kepada saya, bahkan jika ada kendala atau hal yang ingin Ibu diskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk selalu menghubungi saya, Bu. Nah, saya selalu bersedia, Bu. Wah, terima kasih banyak Bu atas dukungannya. Saya merasa lega dan termotivasi dalam Nah, terima kasih juga Bu, saya mengucapkan untuk waktunya hari ini Bu. Kita sudah kerjasama, berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang Ibu sudah hadapi. Nah, semoga dengan rencana yang Ibu rencanakan untuk kedepannya nanti, semoga berhasil. Kemudian saya sangat menantikan kabar baik yang sudah Ibu lakukan tentang perkembangan yang akan Ibu terapkan nanti di kelas Ibu. Semoga pertemuan kita ini bukan cuma sampai di sini Bu, tetapi akan terus berlanjut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi Ibu Salma. Selamat pagi Pak. Silakan duduk Pak. Boleh bergabung ke saya. Tadi saya cuma mendengarkan bagaimana percakapan dari teman dan lain tentang masalah yang mungkin ketentu atau sedang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau boleh saya solusi yang terbaik yang merupakan kesepakatan bersama dengan Ibu Joy untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan hasil dari kita, saya menggali potensi dari Ibu Jain supaya Ibu Jain bisa berpikir bagaimana solusi dari masalah pembelajaran di dalam kelas tadi tentang karakter siswa. Dan Ibu Jain sudah menyampaikan dengan apa yang dia pikirkan, rencananya betul-betul sangat baik Pak, di mana Ibu Jain akan membuat rencana pembelajaran yaitu dengan menggunakan PSE, sosial emosional, kemudian akan memanggil anak secara individu dengan menggunakan segitiga restitusi. Setelah mengeluarkan unek-unek persoalan di kelas, apakah masih ada yang mengganjal atau masih perlu Iya, terima kasih Pak. Kalau yang saya tadi masalah dari coach, yaitu coach dari Ibu Salma, di sini tadi masalahnya tentang pengelolaan di dalam kelas itu. Nah, dalam masalah ini, di mana dalam kelas itu, di mana setelah disebutkan bahwa pengelolaan di kelas itu di situ biasanya banyak siswa yang dalam pembelajaran biasa ada yang merasa bosan. Kemudian bagaimana solusi yang sudah kami diskusikan tadi, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang kami sudah temukan tadi, saya juga sebagai coach sudah memberitahukan kepada Ibu Salma bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya belajar antara guru dan murid, antara tanya jawab antara guru dan murid, tetapi juga di situ kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita dalam kelas bagaimana mereka untuk berdiskusi dalam kelompoknya, untuk
untuk selalu aktif ya. Dalam arti dalam kelompok ini bukan hanya satu yang kerja atau mengerjakan tugasnya, tetapi mereka di situ akan kerja aktif, di mana mereka sama-sama untuk mendiskusikan apa yang tujuan dari pembelajaran yang mereka lakukan. Seperti itu, Pak. Ya bagus kalau sudah ada solusinya. Tadi saya dengar ada apa tadi seperti kata stop, itu sebenarnya apa itu stop ya. Tadi saya dengar Ibu Salma menjelaskan itu bagus menggunakan cara stop. Ya, cara stop ini akan dilakukan oleh Queen, jadi dimana akan menjaga emosional siswa, jadi seperti meditasi atau refleksi diri sehingga siswa emosionalnya lebih terarah. Oh iya. Jadi mahasiswa merasa seakan-akan kemungkinan kan Pak, kira-kira perilaku siswa itu terjadi karena bebannya di rumah atau dia mendapatkan masalah di lingkungannya, sehingga dengan metode stop dari yang Ibu Ije jelaskan kemungkinan akan membantu mereka untuk karakternya sendiri. Oh iya, bagus itu. Apa ya, kalau boleh saya tambahkan mungkin ya, mungkin sudah dibuat Ibu Jane, tapi saya sarankan kalau boleh sebelum mengajar itu pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita harus memperhatikan kebutuhan belajar siswa kan. Itu ada 3 komponen, minat, profil ya. Itu apa itu sudah dibuat, Ibu Jane sudah buat. Kalau itu Pak, untuk saat ini saya karena dari diskusi tadi kan saya mendapatkan solusi. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk saat ini baru sepenuhnya saya lakukan, tetapi biasanya di kelas itu mengenai tentang minat belajar murid, biasa saya hanya memberikan mereka kesempatan kepada mereka untuk memilih bagaimana gaya belajar mereka yang mereka sukai gitu Pak. Tapi walaupun saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ini, tapi belum sepenuhnya dengan alur-alur yang sebenarnya yang saya lakukan. Makanya tadi mendapatkan solusi dari percakapan ini bersama, mudah-mudahan untuk lanjut tingkat selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan baik Pak. Oh iya, betul sekali. Itulah tadi saya mendengarkan pembicaraan Ibu berdua. Saya juga berpikir bahwa pembelajaran itu kita harus melihat dengan gaya belajar siswa ya, gaya belajar murid. Mana yang estetik, mana yang suka video, mana suka game, dan mana yang suka diam ya. Mungkin itu juga salah satu nanti akan membantu anak sudah bersama sehingga mereka termotivasi untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran yang lain. Mungkin kira-kira ada lagi yang Ibu Jane mau sampaikan selain tadi sudah disepakati bersama dengan Ibu Salma. Kalau masih ada lagi yang mengganjal? Kalau dari saya Pak, untuk saat ini mungkin salah satu tapi mudah-mudahan untuk tidak lanjut selanjutnya apa yang masih kurang bagi saya kiranya bisa meminta bantuan dari Bapak dan Ibu juga untuk mendiskusikan kembali dengan apa hasil yang sudah kita hasilkan dari kelas itu yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bukan cuma sampai di sini percakapan kita, tetapi untuk hari-hari selanjutnya kita bisa lagi berdiskusi seperti ini. Bagus sekali ya. Jadi saya rasa cukup ya. Dan nanti kalau ada lagi kendala, Ibu sama bisa memberikan
diskusi dan nanti saya juga tetap akan selalu kontrol ya, selalu melihat. Nah, kalau masih ada yang mengganjal boleh nanti saya dan saya bisa membantu. Mungkin dari saya. Terima kasih. Pak, ini Pak, kalau dari saya, ini kan tadi kan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Nantinya kemungkinan ini kan anak-anak terus berkembang. Iya. Pasti masalah dalam kelas ketika kita menggunakan metode yang ini akan ada masalah baru. Iya. Nah, kalau terjadi seperti itu dan apa yang sudah bisa saya sampaikan sama tadi Iin tidak efektif lagi, saya minta lagi waktunya untuk berbicara, untuk menyampaikan, siapa tahu saya dapat lagi solusi dan inspirasi. Oh iya, yang itu bagus sekali. Iya. Oke. Nanti kalau ada lagi permasalahan diskusikan bersama-sama supaya mendapatkan titik temu atau menyelesaikan masalah. Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Salma. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.